Sejarah singkat perjalanan perjuangan menuju kemerdekaan. Disusun oleh tim meditasi, Media Tarbiyah SD, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani 2024-2025. Awal mula sebelum merdeka, Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Penjajahan Belanda dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Selama periode ini, Indonesia mengalami eksploitasi atau pemanfaatan sewenang-wenang terhadap hal ekonomi, sosial, dan politik oleh kekuasaan kolonial Belanda. Munculnya Gerakan Bangsa Indonesia. Pada awal abad ke-19, muncul gerakan nasionalis yang mendambakan kemerdekaan dan reformasi. Beberapa organisasi penting yang berperan dalam pergerakan ini adalah Organisasi Budi Utomo, berdiri tahun 1908, organisasi pertama yang memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Organisasi Sarekat Islam, berdiri tahun 1911, fokus pada isu-isu tentang ekonomi dan politik, serta pemberdayaan umat Islam. Organisasi Perhimpunan Indonesia, berdiri tahun 1924, fokus pada upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan dan propaganda. Peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendiri tidak datang secara tiba-tiba, kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dan arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari kalahnya negara Jepang dari sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan, pembacaan, dan penyebaran proklamasi. Kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka para pemuda segera mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan muda dan para mahasiswa menginginkan kemerdekaan segera diproklamirkan tanpa melalui PPKI karena dinilai terlalu lambat dan dianggapnya ada campur tangan dari tentara Jepang. Para pemuda menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Rengas Dengklok dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga bisa mengawasi setiap langkah tentara-tentara Jepang. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rapat perumusan teks proklamasi pun digelar di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Usai teks proklamasi selesai ditulis, tibalah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dengan tokoh proklamir diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Fatmawati, Sukarni, Sayuti Melik, Latif Hendraningrat, Laksamana Maeda, dan banyak lagi yang lainnya.
Penyebaran info proklamasi. Begitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri, melalui radio, televisi, dan yang lainnya. Munculnya serangan setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Dari pengumuman yang dilakukan secara luas, bahkan ke seluruh mancanegara, Belanda tidak terima dengan kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga Belanda meluncurkan agresi militer Belanda. Ini mengarah pada konflik bersenjata yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda melibatkan pertempuran sengit di berbagai daerah dan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Melalui serangkaian perundingan dan tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Perjanjian ini menetapkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia dan mengakhiri konflik bersenjata. Merdeka. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga merupakan hasil dari upaya panjang untuk membangun identitas nasional dan kesadaran politik. Terima kasih, semoga bermanfaat.